Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, mulia, dan tetaplah bahagia setiap hari. Kali ini kami dari Angkatan 43, Kelompok 3 Latsar CPNS 2022 akan menyampaikan hasil analisis kami terkait berita-berita yang berkaitan dengan ASN dan kaitannya dengan peraturan undang-undang ASN. Adapun berita yang diambil yaitu terkait jual beli jabatan, penyederhanaan birokrasi, smart governance, dan mall pelayanan publik di Pandeglang. Peran ASN sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas, penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pasal 53 Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 menyebutkan bahwa bupati atau wali kota di kabupaten atau kota telah memperoleh kewenangan dari presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN untuk dapat menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan media, dan pejabat fungsional keahlian utama. KPK kembali membongkar kasus dugaan suap jual beli jabatan. Hal itu terjadi di beberapa lokasi, di antaranya Nganjuk, Bekasi, Probolinggo, dan Tanjung Balai. Hal itu dapat dilihat dari pejabat yang meminta mahar dan menunjuk orang-orang tertentu menempati sebuah jabatan. Namun di sisi lain ada juga yang menjanjikan hadiah apabila terpilih berada di posisi jabatan tertentu. Dengan terbongkarnya kasus suap ini menjadi awal mula kasus lain terungkap, seperti di Tanjung Balai, terbongkarnya dugaan pengurusan perkara dengan terdakwa mantan pidana KPK. Berita pada link yang kedua yaitu Kemendagri mendorong pemerintah daerah yang telah menerima pertimbangan teknis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB serta persetujuan penyetaraan jabatan struktural fungsional dari Menteri Dalam Negeri agar segera melaksanakan pelantikan dan penetapan jabatan fungsional. Hal tersebut merupakan salah satu kebijakan strategi nasional berupa penyederhanaan birokrasi. Kementerian Dalam Negeri dan Kemenpan RB telah memfasilitasi penyederhanaan birokrasi di lingkungan pemerintah daerah. Kemenpan RB juga telah memberikan persetujuan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional untuk seluruh provinsi dari kabupaten se-Indonesia. Penyetaraan jabatan dalam rangka penyederhanaan birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah merupakan bagian dari manajemen ASN yang dilaksanakan dengan sistem merit. Adapun undang-undang yang mengatur tentang manajemen ASN yaitu UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara baik untuk PNS maupun P3K, serta diatur lebih lanjut dalam Permenpan RB Nomor 40 Tahun 2018 tentang pedoman sistem merit dalam manajemen ASN, serta pada Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2021 tentang penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional. Manajemen ASN dengan sistem merit dilakukan untuk menciptakan birokrasi yang dinamis, profesional, dan berkualitas. Dalam rangka melahirkan aparatur negara yang berintegritas, profesional, netral, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka diperlukan penataan ASN melalui: pertama, melakukan pemetaan kualifikasi kompetensi dan kinerja PNS. Kedua, hasil pemetaan kualifikasi kompetensi dan kinerja PNS dapat dijadikan dasar untuk mengambil langkah kebijakan lebih lanjut. Ketiga, percepatan penataan PNS dapat dilakukan secara progresif maupun secara moderat. Keempat, untuk mengantisipasikan biaya pegawai, khususnya biaya pensiun, maka pegawai ASN selain PNS dapat mengisi kekurangan ASN ke depan. Melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah ini menjelaskan lebih lengkap dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, terutama Pasal 52 tentang manajemen PNS. Dari Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut, diharapkan aparatur sipil negara yang berintegritas, profesional, dan bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan meski tidak terdapat regulasi yang jelas tentang smart ASN,
Namun hal ini termasuk dalam visi misi dan arahan Presiden untuk meningkatkan sumber daya manusia dan menekankan kepada aparatur sipil negara untuk menjadi smart ASN. Dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, di mana hal tersebut juga selaras dengan nilai-nilai ASN yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Surat Edaran Menpan RB Nomor 20 Tahun 2021 tentang implementasi nilai ASN berakhlak yang harus diterapkan oleh seluruh ASN di instansi pemerintah, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dengan adanya nilai-nilai tersebut, diharapkan setiap ASN, baik di pusat maupun di daerah, memiliki semboyan dan semangat yang sama dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Smart government adalah mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang efektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu. Untuk mengimbangi teknologi yang semakin maju, ASN dituntut bekerja terampil mengikuti kemajuan teknologi. Merujuk dari hal tersebut, guna suksesnya reformasi birokrasi di bidang pelayanan publik yang cepat, efektif, dan efisien, pembentukan MPP atau Mall Pelayanan Publik seperti di Pandeglang agaknya menjadi terobosan baru bagi Provinsi Banten untuk dapat diikuti oleh kabupaten atau kota lain di Banten. Suksesnya reformasi birokrasi di bidang pelayanan publik menjadi salah satu unggulnya kinerja ASN yang dituntut menjadi smart ASN. Dari 4 berita yang tadi kita saksikan, bahwa dalam kasus jual beli jabatan sudah jelas melanggar Undang-Undang ASN. Dalam hal ini, setiap ASN harus berintegritas tinggi dan berkompeten. Karena siapapun yang menjadi pemimpin, jabatan itu akan mencari Anda ketika Anda memiliki kompetensi. Begitu juga penyederhanaan birokrasi diharapkan dapat mendorong efektivitas dan efisiensi kinerja dinamis guna peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Smart ASN. Kita sebagai ASN dari generasi milenial menjadi kunci dalam melaksanakan pemerintahan berbasis elektronik, yaitu menguasai IT, menguasai bahasa asing, hospitality, networking, dan jiwa entrepreneurship. Layanan pemerintah sering dianggap berbelit, namun kini benang kusut itu bisa diurai dengan konsep Mall Pelayanan Publik yang bermanfaatkan sistem satu data agar antar instansi pemerintah dapat saling berkolaborasi menciptakan pelayanan yang cepat.